Kepergian komedian Nina Carolina alias Empok Alpa telah menghadirkan duka mendalam bagi komedian Nunung. Nunung bukan hanya sebagai sesama rekan selebriti, tapi juga sebagai sesama penderita kanker payudara yang tengah berjuang keras untuk bertahan dan bisa sembuh. Nunung tentu saja tahu pasti seperti apa yang dirasakan Empok Alpa dan perjuangannya untuk sembuh. Di sisi lain, sejumlah selebriti pun mengisahkan kenangan mereka bersama Empok Alpa, seperti Raffi Ahmad, Billy Saputra, dan juga Iis Dahlia, serta Melanie Ricardo. Lantas benarkah Aji Darmaji suami almarhumah akan sedekahkan barang-barang peninggalan mendiang istrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian selebriti Empok Alpa turut meninggalkan duka yang amat dalam bagi rekan-rekan selebriti. Tak terkecuali bagi komedian Nunung, kembalinya Empok Alpa ke hadirat sang kolik menghadirkan luka bagi jiwanya. Seperti diketahui, Nunung saat ini juga tengah berjuang melawan kanker payudara, seperti yang dialami almarhumah Empok Alpa yang telah merenggut nyawanya. Nunung mengaku masih merasa beruntung karena masih bisa bertahan meski harus secara ketat menjalani kemoterapi. Seperti inilah luka yang dirasakan Nunung sebagai sesama penderita kanker payudara dan ungkapan rasa dukanya atas kepergian Empok Alpa selamanya. Cancer itu memang obatnya cuma medis, sudah nggak ada lagi. Medis, gitu. Medis ada yang gagal, ya kan? Tapi memang cancer itu medis, sudah nggak ada lagi. Oh, kalau minum obat, ya karena saya kan ada gula, saya ada asam lambung, saya ada kolesterol, jadi ya obatnya obat itu. Obat jadi, di luar penyakit. kalau untuk cancernya, cancer itu nggak ada obatnya cuma kemo. Obatnya cuma kemo, udah nggak ada lagi. Dan kalau kita lagi kemo, mau dikasih obat yang sehebat apapun nggak ngefek. Saya pikir saya harus sehat. Jadi saya menjalaninya ya dengan hidup sehat. Santai gitu Iya, ya. dengan hidup sehat. Kalau banyak pikiran itu mempengaruhi sekali kali ya. Oh iya, survivor. Belum dibilang survivor kanker. Belum bisa dibilang gitu karena setelah 5 tahun baru kalau ini alat-alat di sini udah diambilin ya sudah gitu loh. Jadi ya dengan saya mendengar kemarin kabar almarhumah Alpa nggak ada itu, saya shock, bener-bener shock, nggak bisa mikir, cuma di kamar terus, diem aja, saya cuma nangis, saya cuma bisa dan saya doakan almarhumah, saya sholat, saya doakan, saya kirimkan Al-Fatihah, saya berdoa, ya buat kesehatan saya, nggak intens ya, nggak deket banget, tapi sering ketemu, dan pada saat ketemu itu anak itu polos gitu loh. Dia itu anaknya juga ya kan dia bercandanya enak gitu ya. Iya, orang-orangnya ramah, grabya ya gitulah. Baik. Walaupun waktu itu dia curhat sama saya kena juga mampu. Saya lemes, saya diem karena saya memikirkan bahwa dia lagi hamil gitu. Lagi hamil gitu loh. Gimana ya pikiran orang awam ya, terus gimana babymu, gimana itu. Saya kalau selalu nanyakan gimana babymu, baik-baik aja mami, ya udah gitu. Sampai melahirkan, akhirnya dia melahirkan dengan selamat, dia melahirkan dengan dan anak-anaknya sehat-sehat.
Dan almarhumah sendiri juga sehat kan. Ya kalau kesininya takdir mengatakan lain kan kita nggak ngerti ya. Ditemui awak media kemarin, selebriti Billy Saputra dan Iis Dahlia menceritakan bagian tubuh Empok Alpa yang sempat membuat mereka terkejut. Menurut pengakuan Billy, ia sempat terkejut ketika secara tidak sengaja mengetahui bahwa ternyata Empok Alpa belakangan ini menggunakan wig. Hal itu ia lakukan karena seluruh rambutnya telah rontok tak tersisa akibat kemoterapi yang ia jalani di Malaysia. Sementara Iis Dahlia menceritakan tentang mendiang Empok Alpa yang sempat menanyakannya tentang salon kuku. Iis Dahlia mengungkap bahwa Empok Alpa sudah mempunyai firasat sebelum meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker payudara. Menurutnya, malam itu dia sudah ada feeling karena suara Empok Alpa sudah semakin lemah. Bahkan ia sempat meminta agar kutek di kukunya dilepaskan. Saat itu, teman Iis akhirnya mengirimkan orang untuk membantu membersihkan kutek yang melekat di kuku Empok Alpa. Menurut Iis, permintaan sederhana itu ternyata sangat berarti. Karena akibat efek kemoterapi, kuku Empok Alpa sempat membiru. Ia tidak ingin terlihat demikian saat tampil di televisi. Malam Jumat itu, semua kutek dan bulu-bulu palsu seperti bulu mata pun dilepas. Sekarang kita mau nge-review makan buah lagi. Buah apa? Buah mahal. Buah apa namanya, kalau kata kita namanya blueberry. Gila, gaya banget. Biasa cuma ada di isian roti doang. Ini kita makan sekarang buah aslinya. Oh, begini ternyata bentuk buah blueberry. Di awal tahu kalau gue tuh baru-baru aja sih tahu, baru beberapa bulan. Itu pun pas lagi gue syuting acara gue. Kebetulan kan acara gue tuh sama Anwar itu kebetulan lagi absen, diganti sama Empok Alpa. Empok Alpa tuh gantiin Anwar beberapa kali. Pertemuan pertama itu Empok Alpa langsung bilang gitu di dalam mobil, dia langsung biasa kan kalau Empok Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Empok Alpa baru cerita, dia tuh apa-apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gue, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, kemudian pas terakhir beberapa bulan yang lalu, pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit, dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan kalau Empok lagi sakit cancer. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Pok, kenapa Pok? Iya Bang Billy, yang tahu Bang Billy sama A Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Pok? Cancer, abis di kemo Bang Billy. Ya Allah. Ya udah Pok, pokoknya sehat-sehat, dia doain aja Bang Billy, udah doain. Kemudian sampai akhirnya ya udah kita syuting biasa aja, kayak nggak ngerasa sakit aja sih Pok kalau gue lihat. Gitu sih teman-teman. Iya, jadi malam tuh kayak dia kayak udah ngerasa. Biar natural, mama lapar sembari makan boleh itu. Udah nggak usah. Kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah gimana, dia bilang dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru bekas kemo, jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru. Jadi dia bulu-bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu, malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi. Ya udah bersih, kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel. Ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia.
Sebelumnya, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa obrolan terakhirnya dengan Empok Alpa adalah soal rencana perayaan ulang tahun anak kembarnya, Rafa dan Raffi. Namun menurut Raffi Ahmad, ia belum sempat membahasnya lebih jauh soal perayaan ulang tahun si kembar tersebut. Lantas, seperti inilah ungkapan Raffi Ahmad terkait perayaan ulang tahun si kembar ketika berada di rumah duka Empok Alpa. Ngerayain ulang tahun anaknya, kan bentar lagi anaknya ulang tahun ya. Terakhir ketemu kapan? Kapan Pas akhirnya ketemu dan kita ngobrol. sering lah, kita lagi dirawat juga, kita sering jenguk juga gitu ya. Dan tadi kabar ini kita tahu pas lagi kita berdua lagi live ya, yang harusnya juga bareng Polpa tapi memang sedang dirawat juga. Ya terus berduka cita berpulang ke Ramatullah sahabat kita Nina. Memang Polpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang almarhumah sendiri semasa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan kita bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa, tapi kita selama 2 tahun ini alhamdulillah kita Menyimpan rahasia itu dan kita mensupport mencari pengobatan juga melakukan perawatan dan juga pengobatan sampai balik Malaysia, sampai di Jakarta juga, dan udah intinya sih kita sangat kehilangan. Mengejutkan, pernyataan Nunung terkait perih sakit sebagai penderita kanker payudara. Lantas, seperti apa pula pernyataan suami Empok Alpa terkait rencananya akan sedekahkan barang-barang milik Empok Alpa? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ingatan akan Empok Alpa masih begitu kental dalam benak sang suami Aji Darmaji. Karena itu setiap kali melihat barang-barang peninggalan sang istri, kalbu Aji Darmaji selalu dihinggapi kesedihan mendalam. Karena itu, sebagian dari pakaian peninggalan Empok Alpa akan disimpannya sebagai kenangan. Beberapa barang yang dipakai almarhumah di saat terakhir hidupnya yaitu jaket, topi kupluk, tasbih yang masih menebarkan aroma wangi khas almarhumah akan disimpan sang suami. Termasuk jam tangan akan ia pakai, sedangkan handphone akan ia berikan kepada anak pertamanya. Sebagian lagi barang-barang khususnya pakaian peninggalan almarhumah akan ia sedekahkan kepada orang lain. Insya Allah sebagian ya disedekahkan nanti, gitu. Sebagian disedekahkan biar di sana juga lebih enak pokoknya kan, karena kan apa barangnya dia tuh yang dia pernah pakai atau apa kan kita sedekahin. Sebagian yang paling saya simpan buat kenang-kenangan, suatu saat anaknya si rapi dan yang lain tuh kangen kayak gitu kan, bisa ngeliat baju mamanya, pakaian mamanya, kita lebih dulu kita bikinin kamar khusus buat barang-barang mamanya kayak gitu kan, kayak foto, sepatu apa kita taruh di situ. Jadi taruh foto-foto tuh almarhum kita pajang di situ, dan barang-barang peninggalannya kita taruh di situ. Ini terakhir peninggalan yang mau pakai, itu mau di rumah sakit, sama di rumah sakit nih suka pakai jaket ini dia, blazer ini, topi juga sama ini. Berarti isinya apa aja tuh Bang? Jaket, tasbih yang dia hari-harinya tuh saya suruh zikir aja di rumah sakit gitu kan, untuk kalau saya sakit zikir aja, udah zikir masih ada gitu, tasbih 33 gitu, sama topi sama ini yang dia tutup dia sholat. Jadi saya buat kayak model kayak inian tuh itu kayak kerudung tuh, cuma nutupin ini aja nih kayak gitu kan, masih suka saya ajak sholat waktu di rumah sakit juga. Dia bilang, mah kalau nggak kuat gerakan tangan, gerakan kaki, isyarat aja ya, isyarat mata. Dia bilang gitu, hukum selalu kayak gitu aja, saya bimbing sholat. Ya ini kan terakhir nih, masih saya simpan, saya bawa kayak gitu kan, karena kalau saya buka juga masih ada ciri khas minyak wangi ini nggak hilang-hilang minyak wanginya.
Jadi ini saya nggak berani buka karena minyaknya juga ciri khasnya empok gitu, minyak wanginya. Kalau dia lewat pasti bekas dia kayak gitu. Enggak, ini kan dibungkus. Gitu. Nah, ini kalau saya buka wangi, ini masih wangi emang. Waktu berangkat semprotin kan wangi tuh awet banget baunya. Berarti pakaian terakhir pada saat ini saat berangkat rumah sakit, saat di rumah sakit juga kan dingin saya jaketin kayak gitu. Kalau dingin saya jaketin kayak gitu. Topi juga pakai terus kalau dingin kan kayak gitu. Ini kan masih dibungkus juga, masih teringat juga kan? Masih saya bungkus rapi. Topi gitu kan dia jalan ini kalau dia sholat nih tuh ini dia sholat gitu. Walaupun bisa buat nutup lah, nutup inian auratnya gitu. Saya selimutin gitu kan, baru ngikutin saya sholat gitu. Paling nanti yang saya pakai jam tangannya aja, yang gabung sama iPhone. Jam tangannya. Ada jam tangan yang dia seneng banget tuh. Pasti itu dia pakai kayak gitu. Berarti abang bakal pakai itu? Iya, nanti saya bakal pakai itu. Kalau handphonenya bang, mohon maaf, handphonenya almarhum? Handphone sampai saat ini mati belum dicas. Rencananya? Pasti masih digunain nanti paling sama anak. Digunainnya masih kakak. Selain itu, untuk urusan pekerjaan untuk menyambung hidup keluarganya pasca Empok Alpa tiada, Aji Darmaji mengakui dirinya belum terfikirkan sama sekali. Namun, ia mengaku sudah banyak tawaran pekerjaan dan juga bintang tamu dari berbagai acara melalui DM dan WA. Namun, ia belum terfikirkan untuk memenuhinya. Bahkan belum sempat untuk merespon tawaran tersebut. Aji tampaknya belum kuat untuk menerima tawaran-tawaran tersebut karena ia belum kuat dengan kenyataan pahit perginya istri tercinta selamanya. Apalagi ia duga bahwa beberapa dari tawaran menjadi bintang tamu tersebut pasti akan bahas terkait mendiang istrinya. Saat ini sih banyak yang nge-DM sama WA saya, banyak tawaran kayak gitu, teman saya belum bilang iya, banyak juga panggilan bintang tamu tapi sebelum saya ini juga karena kan saya tentang pasti ngebahas tentang empok kayak gitu kan. Ya bismillah aja, nanti gimana Allah aja, yang penting saya udah berusaha nanti kan kayak gitu kan, udah ikhtiar kayak nanti gimana ke depannya aja kayak gitu. Mengejutkan, suami almarhumah Empok Alpa akan sedekahkan sebagian barang-barang peninggalan Empok Alpa dan sebagian disimpan dijadikan kenangan. Lantas, seperti apa pula ungkapan duka Melani Ricardo atas kepergian selamanya sang rekan Empok Alpa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sakit kanker tak menghentikan langkah Nina Carolina alias Empok Alpa untuk terus berkarir. Cinta akan keluarga menjadi alasan di balik sikapnya itu. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Kesaksian terkait hal itu diungkapkan oleh rekan-rekan selebriti, di antaranya Melani Ricardo. Menurut Melani, di tengah perjuangannya melawan kanker payudara, Empok Alpa tak pernah berhenti bekerja, mengais rejeki untuk anak-anaknya, terutama demi mewujudkan mimpi mulianya agar bisa menunaikan ibadah umroh bersama keluarga di Tanah Suci Mekah. Bahwa Empok Alpa di matanya adalah pejuang rupiah yang pantang menyerah memberikan cintanya untuk keluarga tanpa pernah berharap balasan hingga ia pergi selamanya. Gak pernah terfikirkan ya, tapi aku senang terakhir kali kita syuting bareng itu untuk satu program bareng aku, Vega sama Alfa. Selama ini kan Alfa gak pernah cerita kalau dia sakit, tapi waktu itu dia lagi nyatok rambut. Terus aku nanya, apa rambutnya itu wig atau rambut beneran gitu. Nah, aku kan udah tahu ya. Terus dia bilang itu wignya dari Terina gitu.
situ kita bisa ngobrol heart to heart. Alpa akhirnya cerita bagaimana perjuangan dia dari mulai waktu dia hamil tuh kan aku yang live report juga gitu. Jadi dari mulai hamil bagaimana perjuangan dia sampai dia berjuang melawan kanker payudara. Perempuan yang kuat, perempuan yang gak pernah ngeluh, bahkan syuting terakhir kita masih nyebur masuk kondisi dia udah sakit kanker, kita masih sama-sama, dia gak mau diperlakukan lebih istimewa, nyemplung ke dalam sawah, sama-sama kerja bareng. Ya perempuan yang sangat luar biasa, teman yang tulus sih. Taunya sebenarnya udah mungkin udah beberapa bulan ke belakang ya, tapi kan Alfa emang gak pernah cerita gitu. Baru kemarin akhirnya aku bersyukur punya waktu untuk bisa heart to heart ngobrol. Dia cerita banyak hal, cerita rambutnya bagaimana sama anak-anak babynya gitu. Jadi ya aku senang lah akhirnya kita ada kesempatan, dan aku nggak tahu bahwa ternyata itu obrolan hati ke hati terakhir sama pejuang untuk keluarga. Hampir sama dengan aku, bekerja keras, kerja nggak pernah lihat Alpa main ya, kerja untuk keluarga. Sekarang kita ngerti kenapa Alpa dikasih Allah viral, terus setelah itu keviralannya bisa bertahan lama, dia bisa dikasih rezeki. Ternyata emang Allah menitipkan rezeki untuk keluarga, untuk hidup buat anak-anaknya. Temen yang nggak pernah iri-irian dalam mencari nafkah. Kamu ada obrolan apa sih kamu? Kita punya program di FYP kan, sering gantian Irfan bareng-bareng gitu. Jadi itu kita banyak waktu sama-sama. Kita bikin trio bertiga. Kebetulan kita tiga-tiga bintangnya bisa sama Vega. Yaitu waktu yang sama-sama bisa cerita. Tadi aku bilang cerita tentang penyakitnya hati ke hati. Itu sih mungkin obrolan terakhir aku sama Alfa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.